aku akan membahas perbedaan dua tote bag. Bisa dibilang designer tote bag, tapi contemporary designer tote bag. Dari dua tas ini, yaitu Marc Jacobs tote bag dan Marhen J, gue lupa namanya, Marhen J tote bags pokoknya ya. Di antara kedua tote bag ini, kenapa aku mau compare kedua tote bag ini? Karena menurutku ini tuh lumayan mirip ya, dari segi desain, dari segi size-nya juga lumayan mirip. Terus sama-sama tote bag dan ada shoulder bagnya juga gitu, dan sama-sama kanvas. Terus dari sisi harga juga kedua ini bisa dibilang cukup affordable gitu. Kedua desain ini bisa dibilang kayak contemporary designer bag, tapi dua-duanya juga cukup cukup famous gitu ya, cukup kayak dicintai banyak orang gitu. Marhen J ini cukup dicintai di Asia, dan Marc Jacobs tote bag ini sangat dicintai orang sedunia mungkin ya. Banyak banget yang bahas tas ini, banyak banget tipe bahannya, tipe materialnya, tipe size-nya, dan banyak banget yang suka dan rekomen banget tas ini gitu. Kalau cari di YouTube pasti banyak banget yang rekomen tas ini. Sementara kalau ini mungkin not as well known, tapi sebenarnya ini mungkin adanya lebih lama gitu ya. Ini udah exist udah lumayan lama juga gitu. Makanya aku punya dua-duanya. Mungkin yang pertama mau aku bahas dari perbedaan ini adalah, let's contekan dulu. Adalah yang pertama dimensinya atau ukurannya gitu ya. Mungkin aku mau bahas Marhen J dulu. Kalau untuk Marhen J itu, dia ukurannya itu sedikit lebih kecil kalau dibandingin sama Marc Jacobs. Jadi dia panjangnya ke sini adalah 32,5, terus tingginya itu adalah 23, dan lebarnya atau depth-nya adalah 16 cm gitu. Sementara untuk handle dropnya di sini itu sekitar 12 cm. Terus kalau kita bandingin sama Marc Jacobs ini lebih lebar dan lebih tinggi sebenarnya. Jadi dia secara lebar adalah 34 cm, terus tingginya adalah 25 cm, dan lebarnya atau depth-nya itu di 18 cm. Jadi dia lebih besar secara overall dalam ukuran gitu. Sementara handle dropnya sama di 12 cm. Jadi ini sangat pas gitu untuk jadi tote bag gitu ya. Untuk kayak kalau masukin sini sebenarnya bisa, cuma sangat sempit gitu. Kayaknya emang nggak ditujukan buat diketek gitu ya, lebih kayak tote bag. Oke, itu dari sisi size ya. Kemudian kedua tuh dari sisi materialsnya sendiri adalah kanvas dua-duanya. Cuma mungkin ada sedikit perbedaan dari kayak ketebalan dan dari tipe kanvasnya sendiri ya. Kalau aku lihat Marc Jacobs ini sedikit lebih tebal dan sedikit lebih kaku kanvasnya. Terus kalau lihat ke dalamnya itu pasti ada kerasa banget semacam coatednya gitu, kayak plastik coated gitu, yang make sure dia waterproof di dalam gitu. Dan ini goes all over the bag. Jadi aku sangat tidak khawatir gitu kalau ada yang spill atau kalau ada sesuatu cairan di dalam tasnya, itu harusnya aman gitu. Kalau Marhen J ini sebenarnya juga dia klaim dia waterproof. Cuma kalau aku rasain feel dari bahannya itu masih kerasa kayak kain. Although kayak mereka klaim ini waterproof sih. Jadi aku juga sebenarnya nggak gitu khawatir. Terutama karena tas ini warna hitam gitu. Jadi aku nggak gitu khawatir spill anything gitu. Jadi itu dari sisi material. Yang kedua juga karena mungkin Marhen J ini feelnya lebih tipis rasanya gitu. Jadi kayak dia slightly lebih slouchy gitu, lebih kayak lemes. Tapi dia tetap keep its shape karena di bawahnya tuh ada kayak semacam insert papan gitu sih. Jadi dia akan tetap stay berdiri gitu. Kalau ditaruh berdiri gitu, nggak akan cing gitu kan. Itu untuk sisi bahan. Kalau dari sisi strapnya, long strapnya itu ada perbedaan. Yang satu perbedaannya adalah di bahannya. Kalau Marhen J itu bahannya adalah kanvas, jadi mirip sama handle-nya. Ini bahan top handle sama bahan shoulder bag-nya itu sama.
At least yang punya aku kayak gitu ya, yang punya aku kayak gitu. Dan ini non adjustable. Jadi panjangnya udah segitu aja gitu ya, unless kalau mau ganti strapnya itu juga bisa. Tapi kalau untuk Marc Jacobs, bahan dari strapnya itu nylon seperti ini, jadi dia lebih mengkilap dan feelnya tuh lebih licin gitu ya. Cuma menurutku dari sisi durability, dari sisi kayak kekuatannya sih bisa dibilang lumayan sama ya. Cuma yang mungkin keunggulan dari Marc Jacobs adalah ininya bisa strapnya bisa di adjustable. strapnya bisa di adjust dan di sini tuh kayak ada leather partsnya juga gitu. Di sininya ada leathernya, di kayak bagian adjustable ada leathernya, terus juga di ini kayak loopnya juga ada leathernya gitu. Jadi ini ada kayak, walaupun mostly kanvas, 99% kanvas, tapi ada sedikit leathernya lah, leather partsnya gitu. Itu untuk dari sisi strap. Terus kemudian dari sisi interior ya, kita bahas interiornya. Kalau untuk Marc Jacobs, interiornya itu dia plong gini, tapi dia ada apa nih namanya, ada kantongnya lah gitu, ada kantongnya, ada red platingnya. Di sini kayak bisa lumayan banyak sih kamu masukin barang berharga gitu mungkin misalnya. Terus di sini ada dua slot kecil gitu. Jadi di sini aku masukin paperworknya gitu. Terus di sini juga ada, sebentar ya. Di sini ada tulisan The Marc Jacobs. Ini logo aja ya. Jadi bukan kantong, bukan apa gitu. Sementara kalau untuk Martin J, sorry aku kebangetan dikit. Untuk Martin J itu dia ada dua kantong nih, dua kantong ada pas bawah, depan belakang gitu. Di kantong di bagian depan itu kantong slot lebar doang gitu nih, kayak gini doang nih, kantong slot lebar doang. Terus yang bagian depan atau belakang sih, sorry ini yang belakang ya, yang slot bagian gede gitu slot. Terus yang depan ada slot kecil satu dan ada logo Marc J-nya. Ini kebetulan yang aku punya yang seri Super K-pop Festival, makanya warnanya warna-warni gitu. Jadi itu ya perbedaan interiornya ya. Oh iya, sama kalau Marc J itu dia kanan kirinya ada slot untuk water bottle. Ya kamu bisa put bottle kayak apa kayak terserah sih sebenarnya. Ini ada water bottle satu di sini, kelihatan nggak ya? Jadi satu di sini sama satu di sini juga. Jadi itu it's supposed to fit water bottles, tapi kalau kamu mau put apapun terserah sih. Aku sih nggak put apa-apa sih, supaya bisa lebih lebar gitu. Oke. Itu dari sisi interior ya. Kemudian dari sisi desainnya sendiri sebenarnya kalau kita lihat ya beda banget sih desainnya. Terutama misalnya kalau kita lihat dari sisi handle-nya dari Marc J itu dia juga dijahit di bagian sini, sama di sini juga dijahit nih sama kayak Marc Jacobs, cuma ini tuh nggak di reinforce gitu, ini tuh lemes aja. Sementara kalau Marc Jacobs ini pertama bahannya kanvas juga, kanvas sama kayak bodinya, tapi dia semacam ada sesuatu yang di reinforce, jadi ini tuh keras gitu. Kalau nggak keras banget, cuma kayak kaku gitu, jadi kayak it keeps its shape, lengkung kayak gitu. Sementara kalau Marc J mungkin bisa jatuh gini kayak gini gitu. Dan menurut aku nggak ada kontras ya antara dua ini gitu, tergantung preference masing-masing aja. Aku sih dua-duanya nggak ada masalah ya, menurut aku oke aja buat di tote, walaupun mungkin kayak yang lemas lebih nyaman gitu, lebih kayak nggak sakit gitu kalau lama. Tapi itu perbedaannya ya. Sama kalau Marc Jacobs ini top handle-nya itu goes through until di bawah, jadi kayak belakangnya juga sama. Jadi ini kayak it gives the impression that the top handle itu lebih kokoh gitu loh, lebih aman lah kalau bawa barang berat gitu. Dan ya itu sih, somehow nggak tahu sih, walaupun dia full canvas cuma dia kayak structured banget gitu, nggak lemes, nggak kayak bengkok-bengkok gitu. Aku juga nggak tahu sih
apa yang Marc Jacobs lakukan ke kanvasnya gitu ya. Itu ya dari sisi desain ya. Terus mungkin hardware-nya sih sama sih, hardware-nya tuh semua silver hardware. Kayaknya Marc Jacobs ini yang leather version ada yang gold hardware juga, tapi mostly kalau kanvas dia silver hardware. Kalau Marc aku nggak tahu, tapi yang sebanyaknya aku lihat sih silver hardware rata-rata gitu. Nah, ini dulunya silver hardware, jadi kalau menurut aku silver hardware itu looks-nya lebih kayak casual gitu ya, lebih apa ya, lebih understated gitu, which aku suka. Dari sisi red slating-nya juga ya, red slating-nya tuh lumayan mirip sih. Red slating-nya tuh red slating yang apa, oversize, red slating yang bergigi gitu. Terus leather pull, zipper pull-nya juga Marc & J itu dari kanvas. Terus Marc Jacobs itu dari kayak semacam plastik atau karet gitu ya. Mungkin mau lihat secara dekat, jadi seperti ini gitu ya. Terus zippernya juga smooth banget, both zippernya dua-duanya kualitasnya menurut gue cukup sama sih ya. Jadi gitu sih. Kalau kita put side by side sih mungkin nggak gitu kelihatan ya dari sisi size itu. Kalau side by side sedikit tipis banget perbedaannya sebenarnya memang. Cuma mungkin kalau kayak kamu pakai buat kerja or hal-hal yang bawaannya banyak gitu mungkin kerasa sih Marc Jacobs ini kayak muatannya lebih banyak gitu. Ini lagi sampingnya. Terus ini bawahnya. Ya sedikit banget sih perbedaannya tipis banget ya. Terus mungkin kalau mau lihat how it sits on the body, for your reference tinggi aku 163, terus itu aja lah ya. Ini kalau dijadiin tote bag aku lebih suka yang ke show tuh bagian sini sih. Jadi ini kalau tote bag tuh kayak gini. Ini kayak gini. Terus kalau shoulder bag ini kayak gini. Ini cukup oke ya size-nya. Terus kalau Marc Jacobs ini seperti ini. Baliknya kayak gini. Again aku sebenarnya jujur banget aku lebih suka kalau yang bagian ini tuh yang kelihatan ya, karena lebih understated gitu, orang nggak gitu kayak oh itu Marc Jacobs gitu. Mungkin yang foto aja tuh. Terus shoulder bagnya ini adjustable ya, jadi mau pendek mau panjang, mau kayak crossbody mau shoulder bag bisa banget gitu. Tuh iya apa lagi ya, I think that's it. Mudah-mudahan membantu untuk yang masih bingung mau beli salah satu antara dua ini. Kalau my suggestion, my advice, if you can buy both in different colors. But if you cannot, jujur gue lebih prefer Marc Jacobs gitu. Walaupun harganya juga emang ini emang lebih mahal sih, hampir 2 kali lipatnya Marc & J. Cuma I think it's worth every penny, especially ini aku pakai hampir tiap hari ya. Ini aku pakai hampir tiap hari buat kerja nih, cocok banget. Ini fit laptop 13 sampai 14 inch, ini fit banget. Sebenarnya ini juga fit, cuma lumayan ketat gitu. Kalau ini masih ada ruang sedikit. Dan ini biasanya aku put bag organizer dan semua harta benda aku untuk ke kantor tuh masuk sini semua. Sangat-sangat rekomend buat work bag, school bag, college bag ini. Dan kalau kamu mau more affordable version but also still look nice and cool, aku juga rekomend ini. Sedikit lebih kecil, sedikit muatannya sedikit lebih sedikit. Tapi still okay. And in terms of durability, aku punyanya belum nyampe setahun sih kayaknya dua-duanya. Nyampe nggak ya? Belum nyampe sih setahun dua-duanya. Dan menurut aku dari sisi durability oke banget sih. Nggak ada, jauh ini belum ada kerusakan, belum ada apa gitu, belum ada kotor, even belum ada noda atau apa gitu, masih oke banget. Aku suka banget sih kedua tas ini gitu. Although aku lebih sering jauh pakai ini dibanding ini sekarang gitu. Dulu pas aku masih punya ini doang, ini aku pakai terus setiap hari, tapi setelah punya ini aku jadi kayak udah males gitu pindah ke sini. Jadi
itu sih mudah-mudahan membantu ya untuk yang mau membeli satu-satu atau mungkin mau membeli dua-duanya atau masih bingung kayak sizingnya kira-kira gimana, muat apa aja. Kalau muat apa aja mungkin masih bisa dibayangkan lah ya dengan tadi dimensi yang aku sudah jelaskan. Bisa muat apa aja kira-kira. Yang pasti both muat laptop up to 14 inch kalau dari pengalaman aku, soalnya laptop kerjaku sekitar 13,5 sampai 14 inch gitu, dan ini oke banget buat tas kerja both. Itu aja mungkin dari aku, mudah-mudahan membantu ya. Bye everyone.